Juga radiatornya itu pecah bagian bawahnya. Ini kebetulan radiator sudah kita buka, pecah bagian bawahnya dan kondisi mesin seperti ini. Nah, mesin seperti ini tentu mengakibatkan banyak kerusakan. Yang pertama keausan, jadi tingkat keausan dari mesin itu pasti besar karena oli sirkulasi tidak sempurna. Nah, di jalur-jalur olinya semuanya itu terbuntui oleh kerak yang begitu mengerikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sugeng Trenggono di channel saya ST Hobi TV. Vlog bengkel hari ini kita lagi banyak kedatangan mobil yang apa ya, begitu sayangnya beliau-beliaunya dengan kendaraan mobil sampai servis tuh harus jauh-jauh ke sini ya. Dan ini beberapa mobil yang masih proses dan masih nunggu spare part. Ini ada Honda Freed yang datang semalam karena overheat, jadi sudah pincang-pincang. Terus kemudian di radiator itu sudah ada tekanan udaranya, jadi sudah kompresinya masuk ke ruang coolant ya, air pendingin. Terus kalau ini Brio servis ada kebocoran-bocoran parah di cover palep, Silvitek. Kemudian yang kemarin itu ya ini dari Pati, beliaunya nanti mau diambil. Terus berikutnya lagi itu Innovanya masih nunggu spare part dari Toyota. Kalau ini Suzuki Grand Vitara-nya itu tinggal masang filter bensin aja, karena kemarin beliaunya belikan filter bensin suruh pasangin gitu. Nah, untuk Sirionnya sudah selesai, tinggal memperbaiki handle transmisi yang ada goyang ngoclak gitu, kita akali. Terus yang itu ganti switch oli karena switch olinya bocor. Nah, yang ini nih. Kita ngomongin yang ini. Ini Xenia 2015 dual VVTi. Baru beli kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ini ya, hitam ini. Platnya Jakarta, ini nggak usah kita hidupkan plat, nggak usah kita syuting platnya. Yang jelas ini tipenya R nih ya. Tipe R Daihatsu Xenia. Ini dual VVTi 2015. Beliau beli 105 juta. Kalau kita ngomongin harga ya tentu harganya murah ya, 2015 cuma 105 juta. Tapi ketika kita ngelihat kondisinya itu enggak jadi murah lagi. Karena mulai dari bodi, ini warnanya beda ya lampunya. Ini lampu bening, ini berkuning. Nah, ini tandanya ya udah nggak perlu disampaikan lagi, artinya ini asli, itu enggak gitu kan. Covernya kemungkinan udah diganti ini kan ya. Tapi kita nggak ngomongin itu aja, karena kita ngomongin mesin. Jadi mobil ini datang ke sini dengan keluhan itu engine lamp nyala. Setelah kita lakukan scanner atau scan, itu yang keluar ini dia. Jadi keterangan itu pertama itu adalah karena VVTi-nya, dual VVTi-nya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Artinya dual VVTi itu problemnya dual VVTi nggak bekerja itu bisa dari OCV-nya, kemudian kontrolnya, olinya yang tersumbat, atau ECU-nya. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tapi setelah kita melakukan pengecekan ternyata mesinnya itu lumayan parah. Dan coba kita lihat sebelum ke mesin, kita lihat interior ataupun setirnya. Nih setirnya. Kilometer tertera itu 130 ribuan, tapi ini karena akinya kita buka ya, jadi kita nggak bisa ngidupin. Setirnya kayak gini. Nah, kita nyalakan setirnya kayak gini. Kilometernya 130 ribu itu kan nggak mungkin ya kalau setir yang sudah mulus seperti jalan tol seperti ini, itu tidak mungkin. Kemudian kita lihat bagian-bagian yang lain juga tidak mungkin. Nah, kita lihat bagian mesinnya. Oh ya, ini juga kita scan kan timbulnya juga driver airbag ini, collisionnya ini putus ya. Jadi ini memang agak keras juga ini. Jadi itu airbagnya pernah bermasalah ya mesinnya. Nah, kita lihat nih bagian mesinnya mas. Oke, kita lagi bongkar-bongkar ceritanya. Nih. Kita bongkar-bongkari. Ini datang ke sini dengan posisi itu, dan juga radiatornya itu pecah bagian bawahnya. Ini kebetulan radiator sudah kita buka. Pecah bagian bawahnya dan kondisi mesin seperti ini. Nah, mesin seperti ini tentu mengakibatkan banyak kerusakan. Yang pertama keausan, jadi tingkat keausan dari mesin itu pasti besar
karena oli sirkulasi tidak sempurna. Nah, di jalur-jalur olinya semuanya itu terbuntui oleh kerak yang begitu mengerikan ini. Terus berikutnya lagi dual VVTi-nya, ini kontrolernya di sini. Nah, di sini dalamnya ini kan bisa bergerak maju dan mundur ini dalamnya. Nah, ini kemungkinan kan jadi macet karena ada kerak-kerak ini. Nah, ini bisa menimbulkan data kerusakan. Terus kerak-kerak yang seperti ini kalau dibiarkan tentu bisa merusak komponen yang lain-lain, aus segala macamnya, baret-baret dan lain-lain, suaranya jadi kasar kan gitu. Nah, ini kita mau melakukan pembongkaran. Estimasi yang jelas ya biayanya mahal. Nah, ini kalau udah beli mobil tanpa melakukan pengecekan yang benar, mobil seperti ini berani ngambil ya berarti berani ngambil resikonya gitu. Nah, ini kita bongkar lagi ya. Dalamnya lampunya juga udah ngelupas itu. Ya begitu teman-teman. Bodinya agak tebel. Buat teman-teman semua yang lagi nyari mobil, jadi nyari mobil itu nggak bisa harga murah terus kita langsung beli aja, tapi ada baiknya dilakukan pengecekan secara detail dan secara seksama. Jangan sampai mobil yang kita ambil itu jadi masalah besar buat kita di belakangnya gitu. Ya, memang murah sih, tapi ketika kita tambahin untuk perbaikan mesin itu sekitar 10-15 juta, totalnya berarti udah 120 juta. Mobil itu harga 120 juta dengan kondisi bodi seperti itu, kilometer diputerin, terus kondisi piringan cakram sudah dalam. Itu belum tambahan. Nah, ketika di total jadi 140 juta, jadi nggak murah lagi gitu loh. Jadinya mahal mobilnya gitu. Lebih mahal dibandingkan kita cari Veloz gitu kan. Makanya teman-teman hati-hati ketika teman-teman itu beli mobil. Kita nggak pernah menyarankan beli mobil dimanapun, ataupun kita nggak pernah mengiklankan showroom manapun selama ini ya. Saya tidak pernah mengiklankan showroom manapun karena prinsip dasarnya itu kita beli dimanapun itu boleh aja. Beli di perorangan oke, beli di showroom oke. Yang kita pastikan adalah keadaan unitnya. Artinya kalau unitnya masuk ya dimanapun belinya oke, surat-suratnya oke. Jadi nggak patokan sama showroomnya gitu loh maksud saya. Jadi jangan patokan showroom ini mobilnya bagus-bagus di sini gitu kan. Harganya ya lumayan itu, bukan seperti itu. Atau showroom di sini nih harganya murah-murah, di ibu kota ini kan banyak nih. Teman-teman youtuber yang lain itu kan selalu menginformasikan terkait mobil harga murah. Dan itu bisa saya pikir ketika saya melakukan hal seperti itu mungkin yang nonton juga akan banyak. Artinya kita gerbek showroom yang murah-murah kayak gitu ya, pasti juga akan banyak yang nonton. Tapi saya itu nggak tega ketika ada yang beli mobil murah itu dan ternyata setelah dibeli, karena dari informasi kita dari YouTube yang menginformasikan di sini mobil murah-murah, terus teman-teman ke sana datang beli ternyata barangnya busuk. Nah, kita itu paling tidak ada rasa bersalahnya gitu loh. Kenapa menginformasikan masalah mobil murah untuk orang awam yang nggak ngerti apa-apa, hanya pengen mobil murah, ternyata setelah dibeli mobilnya itu banyak kerusakan. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Bisa aja sih kayak saya gitu kan, kita nge-review showroom yang mobilnya itu wah murah gitu. Tapi teman-teman ketika beli ke sana itu ternyata barangnya busuk, kan kita yang kena juga gitu. Nah, saya tidak mau seperti itu. Makanya jarang sekali sekarang ini saya gerbek showroom gitu kan. Karena setiap kita ngecek di showroom itu walaupun showroomnya mahal-mahal juga enggak semuanya barangnya bagus, karena barangnya itu kan mobil bekas ya, bukan mobil baru. Kalau kita gerbek mobil baru atau showroom baru sih oke-oke aja, nggak ada kendala sih. Karena kalau mobil baru pasti barangnya ya 100% dijamin kan gitu, kondisinya bagus. Walaupun ada kekurangan tuh pasti, namanya buatan manusia. Gitu teman-teman, jadi itu informasinya. Jadi kondisi seperti itu, baru beli 2 minggu sudah harus mempersiapkan uang 15 jutaan untuk perbaikan dan permajaan bagian mesinnya aja. Hati-hati, dan saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.